Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai literasi asuransi kepada siswa-siswi SMK Negeri 4 Jember. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atiatul Mawadah, guru SMK Negeri 4 Jember. Untuk sebelumnya, izinkan saya untuk berbagi materi yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini dia literasi keuangan perasuransian. Untuk yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai sejarah asuransi, di mana asuransi pada zaman sebelum Masehi, yakni pada tahun 600 sebelum Masehi, India sudah mengenal dengan praktek Bottomry Contract, di mana untuk tahun 400 sebelum Masehi, dari tulisannya eh, Plutarch dan cerita mengenai Demosthenes, didapat suatu petunjuk bahwa Yunani pun sejak tahun 400 sebelum Masehi telah mengenal praktek Bottomry Contract tadi. Dan pada tahun 215 sebelum Masehi, yakni pada tahun 2015 tersebut, pemerintah Kerajaan Romawi diminta oleh para supplier perlengkapan dan perbekalan tentara kerajaan untuk menerima suatu konsepsi pemberian perlindungan. Dan pada tahun 50 sebelum Masehi, Cicero pada kira-kira 5 tahun sebelum Masehi tersebut memberi penjelasan tentang praktek pembelian perlindungan atau jaminan terhadap keselamatan pengiriman uang dan surat-surat berharga selama dalam perjalanan. Sedangkan pada tahun 50 saat Kaisar Claudius mengeluarkan suatu jaminan kepada para importir atau pemasok barang terhadap semua kerugian yang mereka derita sebagai akibat angin badai. Tentunya dengan dikenakan premi, dan pada tahun 200 para saudagar dan aktor di Italia mendirikan semacam lembaga asuransi yang disebut dengan Collegia Tenurum dengan maksud untuk membantu janda dan anak-anak yatim para anggotanya. Dan pada tahun 1194 hingga 1266, perkembangan lembaga yang mirip dengan asuransi terus tumbuh dan akhirnya pada masanya pemerintah Ratu Eleanor di Belgia dibentuk undang-undang asuransi yang tercantum dalam Rose de Oleron. Dan untuk selanjutnya, baik saya perbesar, resiko-resiko yang dapat diasuransikan, di mana sebenarnya tidak semua ya resiko bisa diasuransikan. Dan untuk dapat diasuransikan, suatu resiko harus memenuhi beberapa kriteria di bawah ini. Di mana yang pertama itu adalah merupakan resiko murni dan juga termasuk resiko khusus. Contohnya resiko kebakaran, kecelakaan diri, kebanjiran, dan meninggal dunia. Sedangkan akibat dari risiko tersebut harus dapat dinilai atau diukur dengan uang, yang berarti bahwa resiko tersebut harus bersifat finansial ya, bukan emosional. Contohnya sering ada gurauan, apakah risiko putus cinta bisa diasuransikan? Jawabannya tentu tidak bisa, karena kerugian yang terjadi sifatnya adalah tidak dapat diukur dengan uang. Selanjutnya, risiko yang bersifat sama, homogen, dan dalam jumlah besar, large number, yang bertujuan untuk dapat memprediksi terjadinya suatu risiko dan memperkirakan besarnya kerugian yang terjadi. Contohnya, lukisan asli Mona Lisa, di mana lukisan tersebut sulit untuk diasuransikan karena jumlahnya hanya satu, sehingga tidak terdapat padanan untuk menilai berapa harga preminya. Dan untuk selanjutnya, risiko tersebut harus terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja. Contohnya, risiko kematian akibat bunuh diri tidak akan bisa diasuransikan karena sifatnya disengaja.
Untuk selanjutnya, resiko itu dapat diperkirakan dan dapat dibuktikan kejadiannya. Contoh, resiko kehilangan kendaraan bermotor yang jika terjadi harus dapat dibuktikan dengan surat keterangan polisi ya. Jadi ada buktinya bahwa mobilnya hilang, bahwa motornya hilang, baru resiko itu bisa terbukti secara nyata. Nah, dari sejarah tadi dan juga dari resiko tadi, kita bisa memahami apa sih mengenai tentang asuransi. Asuransi itu sebenarnya berasal dari kata insurance yang berarti jaminan atau perlindungan, di mana asuransi secara hukum dapat didefinisikan sebagai suatu perikatan antara dua pihak, yaitu penanggung, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi, dan tertanggung. Dalam hal ini adalah individu atau badan usaha. Nah, dalam penanggung ini mengikatkan diri untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung bila terjadi peristiwa atau musibah yang dijamin dalam polis. Tertanggung ini sebenarnya membayar sejumlah uang kepada penanggung yang disebut dengan premi sebagai imbal jasa atas pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Dan untuk unsur-unsur asuransi, sebenarnya asuransi harus memiliki beberapa unsur yang harus ada, yakni sebagai berikut. Yang pertama, harus ada pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Yang kedua, tertanggung membayar premi. Yang ketiga, penanggung berkewajiban membayar ganti rugi sesuai persyaratan dan ketentuan yang diatur oleh polis. Untuk selanjutnya, memberikan rasa aman dan perlindungan. Ini adalah termasuk dalam manfaat asuransi, di mana manfaat yang kedua adalah pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang ketiga, memberikan kepastian sarana menabung, memberi kepastian dan juga bisa dijadikan sebagai sarana menabung ya. Jadi melalui asuransi kita juga bisa menabung dan untuk kepastian kita mendapatkan kepastian ganti rugi ya atas risiko-risiko yang kita alami. Yang kelima, instrumen pengalihan dan penyebaran risiko. Yang keenam, membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung di mana usaha kita juga terbantu nih dengan adanya asuransi. Yang ketujuh, menjadikan hidup lebih tenang, di mana kita kalau sudah memiliki asuransi bisa lebih tenang ya hidupnya. Jadi untuk menghadapi resiko-resiko ke depannya kita bisa diminimalisir lah gitu. Diminimalisir segala hal-hal yang negatif yang tidak kita harapkan di masa depan. Yang kedelapan adalah bisa menjadi jaminan kredit. Nah, dan dalam asuransi itu ada pengelolaan dana, tujuan operasional, dan jenis asuransi. Dalam pengelolaan dana, ini ada asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dalam tujuan operasional, ada asuransi komersial dan asuransi sosial. Dan dalam jenis asuransi, ada asuransi jiwa dan asuransi umum. Apa saja itu? Nah, ini dia ya. Berdasarkan pengelolaan dana, ditinjau dari pengelolaan dananya, asuransi dibedakan menjadi dua golongan, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI, asuransi syariah, takmin, takaful, dan tadamun adalah usaha yang saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabarruk yang memberikan pola pengembangan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Akad sesuai dengan syariah adalah perjanjian yang tidak mengandung koror, ketidakjelasan, musyrik, perjudian, riba, bunga, zulum, penganiayaan, riswah, suap, barang haram, dan perbuatan maksiat. Dan berdasarkan tujuan operasionalnya ada dua, yakni operasional asuransi komersial dan asuransi sosial. Di mana untuk asuransi komersial yaitu asuransi yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi pemegang saham. Asuransi jenis ini dilakukan oleh perusahaan asuransi swasta, nasional, perusahaan swasta kerjasama antara nasional dan luar negeri, ataupun perusahaan negeri BUMN. Perusahaan ini dapat menganut prinsip konvensional atau prinsip syariah.
Yang selanjutnya, asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Tujuannya adalah asuransi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pegawai dan pensiunan. Berdasarkan jenisnya, ada dua ya, yakni asuransi jiwa dan juga asuransi umum, di mana asuransi jiwa ini merupakan asuransi dengan objek pertanggungjawaban berupa orang dan yang dipertanggungkan adalah kehidupan seseorang. Selain jiwa, jaminan dapat diperluas dengan kesehatan serta kecelakaan. Asuransi ini memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko keuangan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Asuransi jiwa bertujuan menanggung kerugian finansial tak terduga dikarenakan meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya yang juga terlalu lama. Jaminan ini bisa diberikan apabila seseorang meninggal sebelum waktunya atau dengan tiba-tiba. Dengan adanya jaminan tersebut, hidup anaknya tidak akan terlantar. Jaminan ini juga bisa diberikan apabila seseorang telah mencapai umur ketuaannya dan tidak mampu mencari nafkah atau membiayai anak-anaknya. Untuk itulah mereka membeli asuransi jiwa. Jadi, risiko yang mungkin diderita dalam arti kehilangan kesempatan untuk mendapat penghasilan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Sedangkan untuk jenis asuransi yang kedua adalah asuransi umum, memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian. Asuransi umum memiliki banyak varian produk, antara lain asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, pengangkutan, perjalanan, rangka kapal, perkebunan, pertanian, pesawat terbang, satelit, tanggung jawab hukum pihak ketiga, mesin, dan berbagai risiko kerugian aset lainnya. Sebagaimana halnya asuransi jiwa, asuransi umum juga memiliki produk yang memberikan perlindungan atas kesehatan dan kecelakaan diri. Dan baik, saya buka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan pertama sudah ada di kolom chat ya. Jadi adalah kalau untuk asuransi, kembali ke yang tadi. Nah, untuk mulai dari pengelolaan dana, tujuan dan jenisnya, kira-kira kita harus memilih mana? Mau asuransi konvensional syariah, yang komersial sosial, atau jiwa dan umum? Nah, untuk jawabannya sebenarnya pilihan kita itu adalah sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kita lebih butuhnya menurut kehidupan kita sendiri, kita lebih butuhnya konvensional apa syariah. Jika ada keyakinan-keyakinan yang kita yakini dan kita pahami bahwa dalam kehidupan kita meyakini bahwa konvensional ini yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari, maka silahkan pilih hal tersebut. Namun ketika kita memiliki pemahaman atau keyakinan asuransi syariah yang sesuai dengan kehidupan kita, maka kita bisa pilih hal tersebut. Demikian. Baik, saya akhiri stop untuk share screen pada siang hari ini. Saya atas nama Tiatul Mawadah dari SMK Negeri 4 Jember mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.